Diri kita ini Bapak Ibu mesti dikenali secara zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan akan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Itu maksudnya, siapa yang ingin mengenal akan diriku, kenalilah diriku yang zahir, kenali pula diriku yang batin. Kenali pula akan dirimu. Dirimu ada yang zahir dan dirimu juga ada yang batin. Karena dirimu itulah tajalli untuk memandang diriku yang zahir dan untuk memandang diriku yang batin. Jadi kenali diri yang zahir, kenali pula diri yang batin. Bagaimana cara mengenalinya? Itu kita kenali asal usulnya Bapak Ibu. Ya, dari mana datangnya, situ pulangnya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang zahir, sesuatu yang batin akan kembali kepada asalnya. Itu yang Ustaz maksud. Dari ma datangnya ke situ, pulangnya itu ma. Lihat yang zahir. Diri yang zahir ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Sedangkan diri yang batin disebut namanya diri yang ruhani. Tubuh jasmani ini dari mana asalnya? Prosesnya ini ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Yang pertama, ya, yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun itu 12, 13, 14. Kata Allah apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izama fa kasawnal izama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan lihat, yang pertama kata Allah, aku ciptakan dirimu yang zahir itu berasal daripada sari pati tanah. Jadi diri kita ini ya bermula dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu semuanya itu ya dari perut bumi semuanya. Dari bumi asalnya. Karena di bumi inilah tempat kita memandang sifat wahdaniyahnya Allah itu. Ya, bumi ini tempat kita memandang sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Semuanya itu sempurna di bumi ini. Ya, dari saripati yang kita konsumsi itu bertajalli dia Bapak Ibu. Ya, bertajalli itu berubah dia bentuk dan rupanya betul-betul nyata dia menjadi nutfah. Nutfah. Menjadi nutfah. Nutfah ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Air yang hidup. Makanya Allah katakan, "Falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wat taraib." Maka perhatikanlah asal kejadian dirimu, kata Allah. Sentar silau asal muasal kejadian dirimu. Siapa yang mau menyentar menyilau asal muasal kejadian dirinya, kata Allah, maka aku beri jawaban, kata Allah, ya, bahwa dirimu itu khuliqa mimma indafik. Aku jadikan dirimu itu dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar daripada ayah dan ibumu, sulbi dan taraib. Ini yang disebut namanya dengan nutfah.
atau ma'ul hayat, air yang hidup. Dari nutfah ini bertajalli lagi dalam bentuk alaqah. Dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Ini tajallinya. Dari alaqah bertajalli lagi menjadi mudghah. Mudghah, segumpal daging. Dari mudghah sempurna lagi tajallinya menjadi izoma. Izoma itulah penyempurnaan pembentukan tulang belulang. Udah bentuk kerangka itu. Kemudian dari izoma bertajalli lagi namanya dengan lahma. Dibungkus dia Bapak Ibu dengan daging kembali. Makanya Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah. Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu. Dirimu yang zahir itu dengan sebaik-baik penciptaan. Yang disebut namanya dengan insan. Maka tatkala proses nutfah, alaqah dan mudghah ini sudah 4 bulan Bapak Ibu, lebih kurang 120 hari, ya, ini sudah sempurna. Secara fisiknya sudah sempurna, secara jasmaninya sudah sempurna. Pada 6 fase ini barulah disempurnakan Allah kejadian yang ke-7-nya. Ini kan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, secara jasmani zohirnya dah sempurna. Barulah Allah sempurnakan proses yang ke-7-nya. Apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan jasmanimu, dirimu yang zohir, wa nafahtu, aku tiupkan, kata Allah, ke dalamnya itu adalah ruhku. Jadi ketika ada sempurna kejadian dirimu yang zohir, wa nafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya, kata Allah. Ditiupkan Allah yang namanya diri yang batin. Diri yang batin itu disebut namanya ruh. Jadi Ustaz mau nanya Bapak Ibu dulu, sebelum ruh ditiupkan siapa yang ada tuh? Yang kata aku itu siapa tuh? Allah semua Bapak Ibu, Allah nih sebelum ditiupkan itu Allah cuma di situ. Lalu aku tiupkan, kata Allah. Kalau aku tiupkan itu asalnya dari mana tuh? Dari Allah. Yang ruh itu. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu ya Allah. Roh rahasia, wujud, hu rahasia wujud Allah, itu maksudnya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan melainkan hu, dialah. Jadi Allah tiupkan ruh. Sebelum masuk disebutlah namanya dengan ruh atau sirullah, rahasia Allah. Setelah ruh ini masuk dia ke dalam batang tubuh ini Bapak Ibu, maka bergantilah namanya ruh itu dengan nyawa. Bergantilah namanya dengan jiwa. Bergantilah namanya dengan napas. Bergantilah nama ruh itu namanya dengan kolbu. Bergantilah nama ruh itu dengan nafsu. Bergantilah namanya itu dengan amarah. Bergantilah namanya itu dengan lawama. Bergantilah namanya itu dengan mutmainnah.
Bergantilah namanya itu, namanya dengan akal. Bergantilah namanya dengan iman. Bergantilah namanya dengan arif billah. Bergantilah namanya itu dengan ikhtiar. Berganti namanya itu dengan sama. Berganti namanya itu dengan basar. Bergantilah namanya itu dengan kalam. Berganti namanya itu dengan ilmu. Berganti namanya dengan kudrat. Bergantilah namanya dengan iradat. Dan bergantilah namanya dengan hayat. Maka ketika ruh ini telah ditiupkan Allah ke dalam jasmani, maka namanya pun berganti sesuai situasi dan kondisinya. Kita lihat, ketika dia telah masuk ke dalam tubuh, maka disebut namanya dengan nyawa. Jadi nyawa itu dikatakan nyawa, Bapak Ibu, karena ruh ini telah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya. Kapan ruh itu bernama jiwa? Ketika ruh itu telah memberi semangat dan spirit pada tubuh, disebutlah ruh itu dengan jiwa. Kapan disebut namanya dengan nafas? Pada saat ruh ini turun naik, keluar masuk melalui hidung ini, maka disebut namanya dengan nafas. Kapan disebut namanya dengan kolbu atau hati? Ketika ruh itu sudah berkehendak, disebut kolbu namanya. Kapan disebut namanya dengan nafsu? Ketika ruh itu sudah berkeinginan, disebutlah namanya nafsu. Kalaulah keinginan itu condong kepada perbuatan jahat, maka disebut namanya amarah. Kalaulah keinginannya itu labil, kadang baik, kadang indah, kadang nampak bana ahli surgonya, kadang nyata puluh ahli nerakonya, baliang-baliang date buki, atulah wama namanya itu. Kapan disebut namanya mutmainah? Ketika dia telah tenang jiwanya, telah bermahabbah, telah bermusyahadah, telah liqa, itu mutmainah. Ini yang jiwa yang salim tuh. Kapan disebut namanya akal? Ketika dia telah berpikir. Kapan disebut namanya dengan iman? Ketika dia telah yakin dan percaya. Kapan disebut namanya arif billah? Ketika dia telah mengenal Allah. Kapan disebut namanya dengan ikhtiar? Ketika dia telah berusaha. Kapan disebut namanya sama? Ketika dia mendengar. Kapan disebut namanya dengan basar? Ketika dia sudah melihat. Kapan disebut kalam? Ketika dia telah berkata. Kapan disebut ilmu? Karena dia telah memahami. Kapan disebut kudrat? Karena dia telah kuasa. Kapan disebut iradat? Karena dia sudah berkeinginan. Kapan disebut hayat? Ketika dia telah hidup. Ini ruh itu, Bapak Ibu. Jadi ruh itu setelah masuk ke dalam batang tubuh, bergantilah namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Lalu yang diganggu oleh jubili itu, Bapak Ibu, yang diganggu oleh jubili, diganggu oleh setan itu, Bapak Ibu, aku jiwawa. Nah, ini yang Allah katakan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku sudah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur. Fujur itu sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis, sifat pangarengkang tuh. Wa taqwaha, dan aku juga ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat takwa, sifat nur. Itulah sifat malaikat, sifat patuh dan penurut, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pandai menjaga kebersihan dan kesucian jiwa itu, Bapak Ibu, supaya jiwa itu tidak diganggu oleh iblis, oleh dunia dan nafsu,
Maka pada saat ruh itu lepas, dia kembali kepada Allah, maka yang dipanggil itu adalah jiwa yang mutmainnah. Ini jiwa yang mutmainnah dipanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang telah arif billah. Ya, dikatakan mutmainnah karena dia itu sudah arif billah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepadaku, kata Allah. Asalmu dari aku dan kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Allah yang panggil Bapak Ibu. Nggak ada Israelnya situ dah. Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil, maka jiwa yang mutmainnah itu mengerti dia. Yang memanggil itu adalah yang ia cari. Yang memanggil itu adalah yang ia cintai. Yang memanggil itu yang ia rindui sama ini. Maka bagi dirinya itu adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar, Bapak Ibu. Nikmat yang terbesar, lebih tinggi lagi daripada nikmat surga. Itu adalah nikmat berlikok, bermanja-manja dengan Allah. Setelah kita berjumpa dan bersua dengan dirinya, Bapak Ibu. Jadi nikmat yang terbesar di atas surga itu adalah pertemuan dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah. Makanya kalau Allah seru, lalu apa kata Allah? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada aku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan keridhaan Allah kembalinya, Bapak Ibu. Kalau kita kembali di dalam kasih sayang dan ridhonya Allah, di dalam rahman dan rahimnya Allah, maka Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu dengan ayah ibumu. Bergabunglah kamu dengan anak-anak dan keturunan kamu. Datangi ayahmu, datangi ibumu, jumpai suamimu, jumpai istrimu. Bergabunglah dengan orang-orang soleh. Bergabunglah dengan kekasih-kekasihku yang lain, para nabi dan para rasul. Ini yang serumah, Bapak Ibu, yang seperumahan. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam jannahku, rahmatku, kata Allah. Maka syarat orang-orang yang bisa dipertemukan Allah di situ adalah jiwa yang mutmainnah. Karena jiwa yang mutmainnah itu yang dikatakan arif billah, yang telah mengenal Allah. Disitulah letaknya dia itu sami'na wa ta'na, menjadi orang yang penurut, Bapak Ibu. Kalau awak ingin menjadi orang penurut, insya Allah Allah akan pertemukan. Ini yang Allah katakan. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila dirimu telah beriman, telah kenal dengan aku, telah menyaksikan akan diriku. Dan apabila ayah ibumu sudah beriman, suami istri telah beriman, anak cucu dan menantumu beriman, jamaahmu beriman, ustadzmu beriman, istiqomah di dalam keimanan sampai habisnya usia umurnya, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku sendiri yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya, Bapak Ibu. Andai kata Ustaz, tidak serumah kita dengan anak dan keturunan kita, tapi le satu komplek perumahan surga juga, Bapak Ibu, assalamat juga nyawa. Ini yang dikatakan keluarga robbani itu. Makanya kalau kita ingin dipertemukan Allah, di dunia inilah kita mesti menuntut ilmu, mencari guru. Maka carilah guru yang telah berjumpa dengan Allah. Kalau kita telah berjumpa dengan guru dan mursyid, yang mana diri telah berjumpa dan bersua dengan Allah, dipastikan Bapak Ibu dan jamaahnya juga telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena gurunya telah berjumpa dengan Allah. Tapi kalau gurunya belum berjumpa dan bersua dengan Allah, maka jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena gurunya sendiri belum berjumpa dengan Allah. Maka carilah yang betul-betul mursyid pewaris Nabi, mursyid pewaris Allah.
Karena itu yang akan menghantarkan kita bagaimana kita bisa wusul dan liqo dengan Allah. Ini Allah katakan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingat kata Allah. Di akhirat itu nanti di mana dirimu akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing, sesuai dengan gurunya masing-masing, sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Kalau kita tidak berguru, kita tidak belajar dan menuntut ilmu, kita tidak ada mursyid, lalu siapa yang kita akan ikuti, Bapak Ibu? Siapa yang akan membimbing dan menuntun kita sana? Enggak ada. Maka disinilah kita belajar tuh. Maka jagalah kesucian kefitrahan jiwa kita ini. Makanya kalaulah jiwa kita terganggu, Bapak Ibu, oleh jin, oleh iblis, oleh dunia dan sebagainya, Bapak Ibu, aduh rumah sakitnya Bapak Ibu, lah bisa wak jantan orang wak ke kilometer 7 balik itu, rumah sakit namanya Daniel, rumah sakit jiwa, aduh namanya Bapak Ibu rumah sakit Aka, aduh rumah sakit jiwa, itu yang diganggu tuh, ya. Ini yang dibenahi. Kalau udah sampai habis masa umurnya, pada saat dia lepas kembali meninggalkan jasmaninya, maka anak mau nyoleh, yang dipanggil jiwa, nafas atau akal. Kalau lalapinya Bapak Ibu, lah keluarnya dari saruangnya, lah keluarnya dari sarangnya, ya, maka yang dipanggil itu adalah ruh. Ini yang dimaksud itu ruh. Ruh namanya lagi Bapak Ibu. Kalau ruh itu masuk baru berganti nama dia. Tapi kalau sudah lepas panggilannya ruh. Ini yang kita selalu baca. Kalau mau berdoa, mau berzikir dulu, tahlilan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajmain wa likafatil anbiya wal mursalin wa khususan ala ruhi. Tidak ada wa khususan ala nafsihi, wa khususan ala qalbihi, wa khususan ala aqlihi, enggak ada. Wa khususan ala ruhi. Khalifah bin Khalifah Al-Fatihah. Aruhni. Ini yang dikatakan. Kullu shay'in yarju ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan lagi kepada asalnya. Kalaulah namanya nyawa, jiwa, nafas, kalbu, nafsu itu nama lain daripada ruh. Ketika dia lepas maka tetap dipanggil namanya ruh. Itu ruh. Maka kemana pulang dan kembalinya ruh itu? Jadi kalau kita dah kenal ruh itu, ketika ruh itu dibungkus dengan tubuh, kalau kita sudah mengenal akan rahasia ruh itu, pada saat ruh itu telah dibalut dengan tubuh ini, maka betul-betul terang Bapak Ibu, terang benderang Bapak Ibu, meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga dia. Kate nak do bati ke bawah, nak perlu ada bati Bapak Ibu. Kenapa? Karena ia bikuli syai'in muhit. Cahayanya menerangi sekalian batang tubuh. Cahayanya menerangi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan namanya dia telah mengenal Muhammad pada dirinya itu. Maka kenalilah ruh ini. Siapa ruh? Maka ruh inilah yang dikatakan namanya sirullah, rahasia Allah. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia Allah, siapa nama rahasia Allah itu? Nama rahasia Allah yang disebut ruh itu, itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad tuh. Dia Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah awal mula kejadian. Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Maka siapa yang mengenal awal mula penciptaan dan kejadian, yang mana Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam, sudah menjadi sekalian batang tubuhnya, dan sudah nyata pada ruhnya, maka itulah diri yang selamat itu. Itulah diri yang tidak berubah wujudnya.
Kenapa diri yang selamat dan tidak berubah wujud? Karena Muhammad inilah kezohiran untuk memandang wujudnya Allah. Kezohiran untuk memandang wujudnya Allah. Tempat nyatanya kita memandang Tuhan. Kalau tidak ada Nur Muhammad, tidak zahir Nur Muhammad, tidak wujud Nur Muhammad, maka Allah itu tak bisa dikenal Bapak Ibu. Belum bisa disaksikan, belum bisa dilihat. Kenapa belum bisa dikenal, dilihat dan disaksikan? Karena ketika itu dia masih disebut dengan batin. Disebut namanya dengan batin. Batin itu jangan diartikan tidak ada. Dia ada, namun belum bisa dilihat, belum bisa dikenal. Maka yang batin inilah yang disebut bahasa lainnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, ini yang disebut namanya dengan kosong. Ini yang disebut namanya dengan hampa. Ini yang disebut namanya dengan tiada. Tiada, hampa, dan kosong itu sebenarnya adalah batin. Lalu bagaimana dirinya yang kosong, dirinya yang hampa dan tiada, bagaimana diri yang batin itu bisa dikenal, bisa dilihat, bisa disaksikan? Maka ketika itulah dia mentajalikan dirinya berupa nur. Nur itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Dia mentajalikan dirinya berupa nur. Nur inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad yang asalnya adalah tajalli daripada diri yang batin, semuanya sudah menjadi langit dan bumi. Ini yang Allah maksud. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Allah itu nur. Allah itu sudah bertajalli dari batin, lalu nyata dia. Nyatanya berupa nur. Nur ini sudah menjadi langit dan sudah menjadi sekalian bumi. Maka langit dan bumi ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Kesempurnaan tajalinya Allah kepada nur. Nur sudah menjadi langit dan bumi, maka sempurnalah wujud nyatanya tajali Allah itu yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kesempurnaan memandang Muhammad itu. Makanya Allah katakan, al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya. Siapa yang kenal dengan rahasia dirinya, siapa yang paham dan mengerti akan rahasia dirinya, pasti dia kenal akan aku, kata Allah. Karena akulah sejati dirinya. Maksudnya, kalaulah diri Bapak ini adalah rahasia Allah, itu sesungguhnya diri Bapak Ibu inilah nyatanya, zahirnya Allah itu. Jadi pandang Allah, saksikan Allah pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah tempat memandang zahir nyatanya Allah itu. Tapi Bapak Ibu bukan Tuhan. Diri Bapak Ibu bukan Allah. Walaupun kita punya diri, tapi diri kita bukan kenyataan diri kita. Walaupun kita ini wujud, tapi wujudnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut namanya orang oleh orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah diri kita, orang itu bukanlah nyatanya diri kita, lalu siapa orang, siapa diri kita? Orang dan diri kita ini tidak lain adalah ainullah, nyatanya Allah, wujudnya Allah. Kalau sudah nyata Allah, sudah wujud Allah,
Perlukah Bapak Ibu untuk mencari-cari Allah lagi? Tak perlu Bapak Ibu. Kata mencari itu sebelum kita berjumpa dan bersua dengan yang dicari. Kalau kita sudah berjumpa dan bersua dengan yang dicari, tidak ada lagi namanya bahasa mencari. Kenapa? Karena yang kita cari selama ini tidak lain, sudah nyata pada diri. Karena kita tidak kenal dengan diri, maka disitulah kita mencari-cari akan siapa pemegang rahasia diri. Tapi setelah kita kenal akan rahasia diri, rupanya pemegang amanah rahasia diri tidak lain dialah sebagai rahasia itu yang sebenarnya. Yang menjadikan diri itulah yang jadi diri. Yang menjadikan ruh itu yang jadi ruh. Yang meniupkan ruh itu yang jadi ruh. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Inilah yang dijelaskan. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah dari segala sesuatu padahal dia yang jadi sesuatu itu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu padahal dirinya lah yang dikatakan sesuatu itu dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Wujud yang berbeda, rupa yang lain. Itu tiada lain aku, kata Allah. Disitulah letaknya aku berselindung di dalam terang. Disitulah rahasia aku dikatakan gaib. Disitulah diriku disebut maha gaib. Walaupun aku gaib dan maha gaib, tapi gaibnya aku sudah nyata dan wujud pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah kewujudan dan kezohiran diriku yang gaib itu. Maka orang yang kenal, yang bisa mengenal dan menyaksikan akan diriku. Yang tidak mengenal akan diriku, maka dia tetap memandang aku dalam pandangan hatinya dan akal pikirnya. Aku tetap selalu gaib dalam pandangan dirinya. Inilah orang yang buta, kata Tuhan. Padahal dirinya itulah kenyataan aku. Padahal wujud dirinya itulah wujudnya aku. Jadi selama mereka itu masih ada keakuan dirinya, selama mereka itu belum hapus dirinya, selama mereka itu belum fana dirinya, maka selama itu pula lah dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku yang nyata pada dirinya. Padahal dirinya itu adalah diri aku. Dirinya tidak ada, yang ada aku. Kalau aku cuma yang ada, maka dirinya itulah aku, Tuhan. Inilah belajar kita mematikan diri. Kalau kita sudah mati diri kita, maka yang hidup itu hanya Allah, Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang hidup, maka yang melihat itu dia, yang mendengar dia, yang berkata dia, yang mengetahui dia, yang berkuasa berkehendak, yang wujud juga dia, Bapak Ibu. Karena dialah yang wujud secara mutlak itu, yang lain tidak. Ini namanya telah selamat. Ini namanya diri yang salim. Ini namanya diri yang telah berjumpa. Ini namanya diri yang telah bersua. Jadi bertemu, bersua dan selamat itu Bapak Ibu jangan dipahami setelah kita mati. Ya. Sebelum mati, sebelum ajal, itu maksudnya menemui akan sejati diri. Kalau kita sudah menemui akan sejati diri, tidak lain adalah Allah. Ketika itu diri kita sudah mati dah tuh. Ya, sudah mati. Fana maksudnya sudah hilang diri kita ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Musa, selama diri engkau itu masih wujud, selama dirimu itu masih hidup, maka selama itu pula kamu tidak akan pernah mampu memandang akan diriku, kata Allah. Tapi apabila dirimu telah fana, dirimu telah mati, maka baru kamu mampu memandang akan diriku. Karena Musa itu orang syariat, Bapak Ibu, kuat, kental untuk memikirkan akan Tuhannya. Kalau aku belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu, ya Allah, bagaimana aku akan bisa mengenalkan dirimu kepada umatku, padahal aku sendiri belum mampu menyaksikan akan dirimu, ya Allah.
Oleh karena itu ya Allah, supaya aku mudah mengenalkan dirimu ya Allah kepada umatku, maka wujudkanlah dirimu ya Allah, supaya aku bisa lihat. Musa itu ingin memandang Tuhan, ingin melihat Tuhan dengan akal pikirnya, dengan matanya. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Makanya ketika itulah Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka Musa wa khara sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya, Allah menampakkan kezahiran wujud dirinya kepada gunung Tursina, maka gunung Tursina itu hancur dan Musa pun pingsan Bapak Ibu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ketika Musa itu telah sadar dari pingsannya, ketika itulah Musa mengatakan tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Selama ini aku memikirkan engkau ya Allah, sesuai dengan pikiran aku ya Allah, sesuai dengan imajinasiku ya Allah. Rupanya selama aku berimajinasi, setelah aku melihat akan dirimu ya Allah, rupanya berbeda jauh sekali ya Allah sebelum aku mengenal dan melihat akan dirimu ya Allah. Tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Wa ana awalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali beriman, menyaksikan akan kewujudan yang nyata pada alam dan nyata pada diriku ini ya Allah. Apa maksud ayat itu Bapak Ibu? Maksud ayat itu Bapak Ibu, yang disampaikan Allah kepada Musa, Musa, kalaulah dirimu telah hapus dan bukit Tursina telah hapus, itulah maknanya bukit Tursina itu hancur. Itulah maknanya dirimu itu pingsan. Maka hapuskanlah alam dalam pandang hatimu, dan hapuskan pula dirimu di dalam rahasia hakikat dirimu. Ketika alam telah hapus dalam pandangan hatimu, maka itu maknanya hancur alam itu, hancur gunung itu. Tapi ketika dirimu telah hapus dalam pandangan hakikat rahasia dirimu, ketika itu dirimu pun pingsan. Pada saat kamu sadar dari pingsanmu, di saat engkau sadar dari kefanaan dirimu, ketika dirimu tidak ada, maka disitulah kamu paham dan mengerti yang ada itu aku. Bukit Tursina itulah nyatanya diriku, dirimu juga nyatanya diriku. Maka hilangkanlah segala yang wujud dalam pandang hatimu, maka nampaklah aku, bahwa segala yang wujud itu tidak lain adalah diriku. Hilangkanlah segala sifat yang ada dalam dirimu dan sifat yang ada di luar dirimu, maka nyatalah sifat aku pada dirimu dan di luar dirimu. Karena yang berwujud dan bersifat itu tidak lain adalah aku. Jadi maknanya Bapak Ibu adalah fana. Fana itu sadarilah diri kita, bahwa diri kita tidak berwujud, diri kita tidak bersifat. Kalau diri kita tidak punya wujud dan tidak sifat, maka yang punya wujud dan sifat itu hanya diri Allah semata-mata. Ketika itu telah teranglah Allah itu, telah nyatalah Allah itu, telah jelaslah Allah itu pada segala yang wujud. Karena segala yang wujud itu adalah bentuk rupa akan dirinya sendiri. Namun bagi orang yang telah sampai, orang yang telah sampai pemahaman, mengenal dan menyaksikan Allah, ketika itulah dikatakan oleh Rasul, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama basar, Allah yang kalam ilmu kuda iroda dan hayat, kala lisanahu, keluh lidah. Arti keluh lidah, tak ada yang bisa mau disebut dan diutarakan lagi Bapak Ibu. Semuanya dia. Makanya orang yang telah paham, maka disitulah dia banyak diam Bapak Ibu. Diamnya karena sudah mengerti. Jadi kalau dia sudah paham, disebabkan dia sudah mengerti, disitulah dia sadar, memahami bahwa Allah itu betul-betul wujud, terang dan nyata pada sekalian alam, sempurna wujud dan nyatanya pada diri. Diri inilah ainullah. Diri inilah kenyataan Tuhan itu.
Kalaulah diri ini ainullah, kenyataan Tuhan, maka diri inilah sebenarnya diri Tuhan itu yang sebenarnya. Namun tak boleh lagi disebutkan. Tak boleh lagi diutara-utarakan. Tak boleh lagi dijabar-jabarkan. Sebab apa? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah pada dirinya zahir dan batin, maka dialah yang Allah itu zahir dan batin yang wujud secara nyata pada dirinya. Ini dah karam Bapak Ibu. Bukan kita ngaku-ngaku Allah. Bukan pula kita ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid. Bukan ingin jadi Allah. Bukan pula ingin mengaku-ngaku Allah. Tapi belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid. Untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud. Kita ini tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya diri kita ini. Jadi sejak mulanya jadinya kita Bapak Ibu tidak pernah ada. Keakuan itu yang mesti dihapuskan dalam pengakuan rahasia keakuan diri. Selagi keakuan itu masih merasa pada diri, maka selama itu kamu tak akan pernah mengenal aku, kata Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau masih merasa diri engkau itu adalah engkau, pasti engkau tak mengenal aku. Padahal akulah yang engkau itu. Ya. La huwa illa huwa. Ini dia. Nah, tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya Allah. La anta illa anta. Nah, tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada engkaunya Muhammad, ya ada engkaunya Allah. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada akunya Muhammad, yang ada akunya Allah. Inilah yang dimaksud dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Jadi tak terpandang lagi sesuatu yang lain, sesuatu yang wujud, melainkan sesuatu yang lain dan wujud itu hanya diri aku semata-mata. Karena aku telah nyata pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya diri aku. Itulah maksudnya aku gaib pada segala sesuatu. Bukan aku tidak ada, aku menjelma, aku bertajalli. Kalau Bapak Ibu paham. Jadi bahasa Ustadz ini mesti dipahami dengan kolbu, dipahami dengan rasa. Ini yang dimaksudkan oleh ulama-ulama kasyaf, ma yakhruju baina safatain illal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari bibir, hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan dibaca, dipahami apa yang dibaca, apa yang disuarakan. Tapi pahamilah makna yang tersirat di balik apa yang diungkapkan itu. Kata-kata ini hanyalah untuk menjelaskan akan rahasia dirinya. Untuk menunjukkan keadaan dirinya. Kalau tidak ada kata, tidak ada bahasa, bagaimana kita akan menjelaskan akan rahasia dirinya? Padahal dirinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Walaupun dirinya bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi ambillah hikmah di balik kata-kata itu. Kata-kata itu maksudnya untuk menjelaskan keadaan dirinya yang sebenarnya. Maka menjelaskan bahasa hakikat dengan bahasa syariat sangat sulit Bapak Ibu. Sulit sekali menjelaskan bahasa hakikat itu dengan bahasa syariat. Tapi ambillah hikmah dan iktibarnya, ambillah contohnya. Ya. Itu yang kita mesti pahami. Makanya Allah mengajari manusia itu dengan kias. Allah mengajari manusia dengan perumpamaan. Dan Allah mengajari hewan dengan cambuk. Makanya Allah bilang, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Jadi kita menelusuri akan diri itu. Ya. Jadi kalau benang Bapak Ibu, ya, kalau benang sudah jadi baju, perlukah namanya baju mencari-cari benang lagi Bapak Ibu?
Tidak perlu lagi. Kenapa nggak perlu? Karena baju itulah yang benang itu. Ya, kalau benang sudah jadi baju Bapak Ibu, wah, tak perlu baju itu mencari benang lagi. Karena baju itulah sesungguhnya yang benang itu. Itu maksudnya. Kalau kita ingin melihat benang, lihatlah kepada baju. Siapa yang sudah memandang baju, udah terpandang dan terlihat namanya benang itu. Kalau kita ingin mengenal, menyaksikan akan diri Allah, pandanglah kepada nur. Nur itu sudah menjadi sekalian alam. Nur itu sudah menjadi batang tubuh dan ruh. Kalau kita sudah bisa memandang nur pada sekalian alam, pada sekalian batang tubuh, maka sudah samalah kita memandang Allah. Tak perlu Allah dicari-cari lagi, karena sekalian alam, sekalian batang tubuh. Inilah nyatanya memandang diri Allah. Jadi memandang diri alasanmu memandang Tuhan. Karena diri inilah tempat nyatanya memandang Allah. Siapa yang sudah memandang baju, dah sama memandang benang. Karena baju itulah kenyataan benang itu. Makanya jangan pisahkan baju dengan benang. Jangan ceraikan benang dengan baju. Apa kata benang? Baju, kemanapun kamu diletakkan, dilipat, disimpan, digantungkan, digayutkan, aku tetap selalu beserta dirimu. Karena dirimu adalah rahasianya, itu adalah diriku. Makanya diriku tak akan pernah berpisah cerai dengan dirimu. Itulah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau aku sudah menjadi rahasia dirimu, maka kemanapun dirimu, aku tetap hadir selalu beserta dirimu. Karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Tidak pernah berpisah cerai. Maka jangan pisahkan Allah dengan insan. Jangan ceraikan insan dengan Allah. Tidak bisa dipisah ceraikan Bapak Ibu. Contoh aja lah Bapak Ibu. Gulo lah tahu gulo. Mungkinkah gulo dengan maninya ke siko pisah aku maninya aku gulonya? Enggak. Jadi maninya di mana tak ya? Di gulo tuh. Enggak berpisah gulo dengan mani dah. Maninya siko, gulonya siko. Tak amuh dia Bapak Ibu. Tak amuh. Satu dia. Zat dengan sifat tak pernah bisa bercerai Bapak Ibu. Zat ini sifat. Zatnya di sini, sifatnya di situ. Tidak pernah bercerai Bapak Ibu. Zat tahu artinya zat. Zat ini diri. Sifat, kelakuan. Pernahkah berpisah diri dan kelakuan Bapak Ibu? Tidak. Satu esa tuh. Ini yang mesti diesakan. Ya. Dua yang tiada berbeda, dua yang tiada berlainan, dua yang tiada berpisah. Satu wujudnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya siapa sifat, siapa zat? Kalau ingin tahu ini, sifat ini yang disebut namanya Muhammad. Zat itu yang disebut namanya Allah. Maka Allah dengan Muhammad tidak pernah bisa bercerai Bapak Ibu. Muhammad dengan Allah tidak pernah bisa berpisah. Itulah maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hei Muhammad, dimanapun kamu berada, aku juga beserta dirimu. Karena dirimu itu aku yang dirimu gak ada Muhammad. Aku yang dirimu. Jangan kamu merasa dirimu yang ada. Inilah yang dimaksudkan Allah itu. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri dalam sholat Muhammad. Yang ruku, yang i'tidal, yang sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang usolli, yang sholat itu Tuhan. Ini yang dimaksud. Wa ni'buduni hadza siratim mustaqim.
Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang benar. Jadi memandang, menilik Allah itu pada diri sendiri. Ini yang disampaikan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa bertemu dan bersua. Padahal Allah itu sudah nyata pada dirinya. Padahal Allah itu telah wujud pada dirinya. Padahal dirinya itulah yang dirinya Allah. Cuma mereka itu masih dalam keadaan buta, kata Allah. Jadi kalau udah buta, kata Allah, bagaimanapun Bapak Ibu ingin menyampaikan hal yang hak, babui-bui muncung Bapak Ibu tak, leto muncung. Ayangnya tetap juga nak mengerti. Ayat sampai nehi. Ini yang dikatakan Allah. Wa in taduhum ilal udah palayah tadu iza abada. Berbusa-busa pun mulutmu, berbui-bui mulutmu menyampaikan yang hak, yang kebenaran itu, maka dia tetap tidak akan pernah paham dan mengerti. Kenapa? Karena hatinya itu betul-betul hati yang telah mati, kata Tuhan. Nah, jadi hati yang mati itu hati yang telah tertutup, itu khatamallahu ala qulubihim. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi telusurilah kembali akan diri kita ini sebagai kesimpulannya. Nah, ya, sebagai kesimpulannya bahwa diri yang jasmani, ya, yang asalnya tadi, ya, kalau dirinci ini adalah dari tanah. Tanah asalnya daripada air, air asalnya daripada angin, angin asalnya daripada api, dan api itu asalnya adalah Nur Muhammad. Nah, maka yang zahir bernamalah Nur Muhammad. Sedangkan yang batin ruh ini juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh yang zahir dengan yang batin satu asalnya Nur Muhammad, maka disebutlah diri Bapak Ibu itu dengan Muhammad, bukan Nabi. Nabi Muhammad dengan Muhammad bedakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu asal kejadian diri Bapak Ibu yang zahir dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka Muhammadlah diri Bapak Ibu tuh. Baik jantan maupun betina, Muhammad gua. Kalaulah paham bahwa Muhammad, Asia Muhammad tuh, Muhammad itu adalah wujud diriku, kata Allah. Itu yang dikatakan Allah. Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu sifatku, akulah yang sifat itu, kata Allah. Maka yang dikatakan sifat sebenarnya adalah zat yang disifati. Kalau yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu itulah zat yang sebenar-benarnya. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka sesungguhnya Muhammad itulah yang Allah itu. Allah itu namaku, Muhammad itu nama wujud diriku, Adam itu nama rupaku, insan itu nama rahasia diriku, aku yang berdiri dengan sendirinya. Itu dia maksudnya. Makanya kita disebut rahasia Tuhan, rahasia zat, sifat, asma dan af'al. Maka bertubuh Allah lah Bapak Ibu, sempurnalah itu zahir dan batin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kau tidak paham ya rabab yang kamu nyampai mah. Ala basora-sora Ustaz rumah. Ya. Itu yang Ustaz maksud. Hidayah aja sebenarnya Bapak Ibu. Ya, walaupun Bapak Ibu ada yang paham, ada nak mengerti, bersifat sami'na wa ta'na sajalah. Andai kata Bapak Ibu nak paham dan mengerti dengan kaji ko, jangan dikatakan kaji ko salah dan sase. Awak saja yang dapat hidayah dan petunjuk. Makanya minta hidayah dan petunjuk. Allah akan beri hidayah petunjuk kepada kita. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku, karena asalmu adalah aku. Kalau kamu dah minta hidayah kepada aku, ahdikum, aku akan beri kamu hidayah petunjuk, kata Allah. Sehingga terang bagi dirimu siapa dirimu dan siapa aku. Rupanya dirimu tidak ada, yang ada hanya aku. Aku itu yang dirimu. Dirimu itulah wujud yang sebenarnya diri aku, kata Allah.
Itulah makna yang sebenarnya. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku, diriku wujud Allah. Jadi tidak ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.